everyone, welcome back to Dilik, Dialog Asik. Sebelum mulai episode kali ini, gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Episode Dilik kali ini lo semua bakal ditemenin sama gue, Naila. Nah, gak berasa banget nih ya, kita udah ngelewatin lebaran, terus Idul Fitri, lebaran, terus bentar lagi kita juga mau memasuki pekan PAT nih. Nah, tema Dilik kali ini berkaitan banget sama persiapan PAT, soal ngebagi waktu. Dan gue yakin banget topik ini tuh sering banget teman-teman pelajar atau teman-teman semua omongin sesama circle lu. Gue yakin banget sering banget nih topik ini diomongin. Topik Dilik episode kali ini adalah productivity. Nah, episode kali ini gue ditemenin sama anak 105 yang keren banget, yang kalau prestasinya harus gue list satu-satu kayaknya itu list bakal panjang banget nih ya. Langsung aja kita sambut Anggi. Hai, my name is Anggi, halo. Nah, gimana nih Anggi kabarnya? Aku baik aja, how about you? I'm fine, I'm really fine, thank you. Nah, gue yakin banget di antara semua teman-teman udah banyak yang tahu siapa Anggi itu, apa aja yang udah pernah Anggi capek. Tapi barangkali masih ada yang belum tahu. Boleh dong kita di-spill dikit Anggi itu siapa? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggi. Nama panjangku Anggraini Indah Lydia Marzuki. Kalian bisa panggil aku Anggi, dan aku dari kelas 11 IPS SMA 105. Nah, kan di awal gue udah highlight nih kalau Anggi ini prestasinya segudang. Kalau di list kayaknya bakal banyak banget. Terus salah satu yang paling ngembagain 105 dan yang paling bisa dibilang yang paling orang jadi banyak yang tahu Anggi nih waktu Anggi menangin parlemen remaja. Bisa diceritain dong nih? Oke, jadi aku pas waktu itu parlemen remaja. Jadi parlemen remaja itu adalah lomba tentang politik yang diselenggarakan oleh DPRI Senayan, oleh Sekjen DPRI. Nah, lalu aku perwakilan dari Jakarta Timur. Perwakilan dari Jakarta Timur tuh ada 2 orang, teman aku dari SMA 81 sama aku dari SMA 105. Nah, terus dari situ aku lomba. Jadi masuk parlemen remaja itu harus buat esai sama CV kita. Lalu aku alhamdulillah lulus parlemen remaja, dan kita banyak melaksanakan banyak rangkaian acara selain kita sebagai DPR, atau bisa dibilang kita tuh sebagai perwakilan DPR anak-anaknya gitu loh. Jadi selama 5 hari aku banyak melaksanakan banyak rangkaian kayak rapat fraksi, rapat kerja, terus kunjungan kerja juga, terus banyaklah rapat-rapat gitu. Dan di situ alhamdulillah aku menang sebagai peserta terbaik parlemen remaja for the first time Jakarta. For the first time Jakarta, hebat banget gak nih Kak Anggi? Nah, kan kita bahas topiknya tentang productivity. Terus tadi kita juga udah tahu nih pengalamannya Kak Anggi waktu mengikuti parlemen remaja, ya gak nih? Nah, pasti kan waktu itu hektik banget. Ada parlemen remaja, ada sekolah, terus ada lomba-lomba, ikut lomba-lomba lainnya. Boleh di-share gak nih pengalaman waktu itu gimana sih hektiknya? Oke, jadi pas waktu itu, pas bulan September tahun 2021, aku keterima di parlemen remaja. Dan aku sekitar seminggu atau 2 mingguan itu aku emang di-spend dari sekolah. Aku izin gak sekolah, tapi bukan berarti aku ya gak sekolah sama sekali. Aku tetap ngerjain tugas walaupun di rumah. Baik nanya dari teman aku lewat WhatsApp. Jadi aku hampir tiap hari itu selalu ke DPRD Jakarta. Karena aku sebagai perwakilan Jakarta ya ke DPRD Jakarta dulu. Setiap hari aku ke DPRD Jakarta dari pagi, dari jam 8 sampai jam 6 itu selesai. Nah, tapi aku bukan berarti aku gak ikut PJJ ya. Bukan berarti gak ikut tuh. Tetap ikut guys. Aku di DPRD sana, aku sambil megang HP, sambil online school juga kan. Nah, terus habis itu aku jam 6 aku pulang, sampai rumah, aku kan rumahnya di Bogor agak jauh. Nah, terus aku sampai rumah tuh jam 8 gitu. Nah, dari jam 8 itu aku bukannya tidur untuk besoknya, enggak. Karena at the same time aku harus memprioritaskan sekolah juga, yaitu dengan cara aku nanya-nanya teman kayak apa aja yang tadi aku lewatin di sekolah, aku nggak sekolah pagi, terus apa aja kayak PR gitu. Jadi abis dari jam 8 aku makan malam, aku langsung ngerjain kayak kimia PR gitu. Terus abis itu aku kayak ngerjain
matematika apa yang tadi diajarin. Terus at the same time juga aku alhamdulillah keterima yang di UNICEF itu as a content creator. Keren banget di UNICEF content creator, hebat banget gak sih guys? Ya, dan aku jadi setiap malam itu dari jam 8 itu aku selalu meeting di UNICEF gitu. So you can imagine that at the same time kamu meeting tentang konten gitu, ngedit video gitu. So, dan kamu harus ngerjain PR atau nyatet apa yang kamu lewatin selama pagi kamu nggak sekolah gitu. Jadi aku bener-bener challenge banget ke produktivitasan aku, dan itu bener-bener nge-challenge banget kemalasan aku. Jadi itulah yang ngebuat aku ya dari kemarin itu bener-bener kayak gimana caranya aku harus produktif di kesibukan aku yang which is aku lewatin sekolah, tapi aku nggak boleh ngelewatin sekolah. Dan aku juga at the same time aku juga punya responsibility juga yang aku alhamdulillah keterima di UNICEF gitu. Jadi kayak aku abis dari DPR terus jam 8 itu aku sampai rumah, aku langsung ngerjain PR dan meeting sama teman-teman aku yang dari luar negeri gitu. Wah, hebat banget nih. Banyak banget ya nih pengalaman Kak Anggi. Wah, mungkin gue juga mau nge-share nih sedikit pengalaman ya, walaupun gak sehektik Kak Anggi, tapi kan gue juga bagian dari pengurus OSIS. Nah, waktu itu kayaknya 2021 di bulan Oktober November itu kegiatan OSIS banyak banget, padat banget. Nah, selain OSIS kan ada sekolah juga. Terus gue juga ada les di luar nih. Waktu itu tuh bagi waktunya emang bener-bener full, padat banget. Waktu itu emang hektik kan, karena gue ada tugas dari sekolah. Proker OSIS saat itu gak cuma satu proker doang, kita ngurus proker di waktu yang bersama itu ada beberapa proker lah. Nah, itu yang ngebuat gue juga jadi pelajaran juga sih. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu, misal kita udah ngerencanain sesuatu nih, ya udah kita lakuin apa yang udah kita rencanain, jangan kita tunda-tunda. Karena waktu itu kalau gue nunda satu aktivitas aja malah diganti di hari yang lain, itu jadi berantakan, gak sesuai jadwal, malah ngebuat jadi pusing gitu sih. Ya bener banget nih. Aku juga kayak imagine aja kalau dulu aku yang hektik gitu, aku cuman mementingkan lomba aku aja yang Parlemen Remaja atau UNICEF, tapi aku ngelewatin pelajaran sekolah aku gitu di rumah mandiri gitu. Aku nggak kebayang aja gitu loh. Aku sekolah itu untuk 3 tahun, sedangkan aku Parlemen Remaja cuma untuk beberapa bulan gitu. Aku nggak mau dong cuman having fun aja dan aku procrastinate. Aku cuman fokus aja ke Parlemen Remaja aku yang which is hanya sementara. Tapi sekolah aku yang aku udah raih selama 3 tahun, aku gitu habis dari Parlemen Remaja nilai sekolah aku hancur, aku nggak mau gitu. Jadi itulah yang ngebuat aku harus tetap produktif. Aku nggak boleh wasting time hanya untuk lomba, tapi aku harus kayak PR tetap berjalan, sekolah juga, terus habis itu ya as experience aja kayak aku terima di Parlemen Remaja dan UNICEF itu aku nggak boleh dong hanya sekolah doang, tapi aku ngelewatkan responsibility aku. Jadi ya gimana caranya kalian harus tetap balance responsibility kalian di yang ini tetap sama dengan produktif dan nggak buang-buang waktu. Pokoknya ingat, kalian harus tahu kewajiban kalian, tapi tetap harus tahu yang diutamain, bener kan Kak? Jadi utamain sekolah, tapi jangan lepas kewajiban kalian di kegiatan lain di luar sekolah. Jadi ingat, tetap harus selalu responsible, walaupun itu lu bakal capek, tapi tetap harus responsible, bener kan Anggi? Nah, kan tadi kita udah tahu nih cerita kamu waktu jadi Parlemen Remaja, betapa sibuknya kamu ngatur waktu, terus gimana kamu yang nyadari kamu buat jadi selalu produktif kan. Nah, dari kamu sendiri, seberapa penting sih untuk menjadi produktif? Well, buat aku sendiri itu penting banget yang namanya produktif. Karena kalau misalnya hari ini yang harusnya kita bisa selesaiin 3 tugas sekolah dan 2 tugas rumah misalnya, karena kita procrastinate, itu bisa semuanya buyar untuk hari ini, dan besoknya ketika kita ngelanjutin tugas yang beda, kita bakalan double tugas yang besok yang baru dan tugas kita yang kemarin kita lewatin gitu. Jadi menurut aku namanya produktif itu penting banget, karena aku nggak pengen kayak aku kecapean, padahal sebetulnya bukan kecapean, tapi karena aku kemarin berleha-leha, aku skip apa yang harusnya kemarin aku lanjutin, dan pada akhirnya yang besoknya aku cuma dapat 3 tugas, tapi aku harus nge-bear up lagi, aku harus kayak mempunyai beban tugas kemarin yang aku lewatin. Gitu.
Bener banget sih. Jadi produktif itu apalagi sebagai seorang pelajar ya, itu penting banget ya. Jadi kalian jangan malas-malesan dan produktif nih. Karena produktif itu paling penting sebagai seorang pelajar ya. Bener nggak Kak? Iya, benar. Nah, kan tadi kita udah ngebahas seberapa penting buat jadi produktif. Dari pandangan Kak Anggi sendiri, apa sih nih akibatnya kalau kita nggak jadi produktif, malah kita jadi malas-malesan? Apa sih pendapat? Nah, yang tadi aku jelasin, kalau kita nggak produktif, kita bakalan double gitu tugasnya gitu. Tugas yang sekarang kita lewatin sama tugas besok yang baru gitu. Jadi menurut aku, kita harus tahu konsekuensinya gitu. Kita tahu konsekuensinya kalau kita nggak produktif, kita bakalan kelewat momen hari ini gitu. Momen yang harusnya bisa kita lakuin menyelesaikan tugas kita, tapi kita malah ya kita procrastinate, jadinya besok kita harus double sama tugas yang kemarin kita lewatin. Jadi buat aku, pandangan aku sendiri sama orang-orang yang procrastinate atau nunda-nunda dan gak produktif, you guys have to know the consequence gitu. Semua orang kan punya konsekuen. Orang makan banyak, konsekuensinya apa? Orang tidurnya gak banyak, konsekuensinya apa? Sama aja orang yang kayak berleha-leha, konsekuensinya apa kan? Kayak kasihan aja gitu. Kita stres bukan karena banyak tugas yang deadline-nya cepat, tapi karena kita procrastinate gitu. Yang tadinya deadline-nya panjang, tapi karena kita procrastinate, kita nunda-nunda, ya deadline-nya cuma 3 hari doang, itu sisanya gitu. Kan nih tadi kita udah ngebahas nih nunda-nunda, ngebagi waktu gini-gini. Terus tadi kegiatannya Anggi juga banyak banget. Ada nggak sih, boleh nih di share tips khusus mungkin ya dari Anggi? Mungkin teman-teman juga bisa jadiin contoh nih gimana sih Anggi ngebagi waktu biar semua kegiatannya ini balance. Oke, jadi aku tuh kalau misalnya ini kita berawal dari sekolah dulu. I always prioritize my school first gitu kan. Ingat ya, dari awal prioritize school. Nah, jadi aku kalau misalnya harinya ada PR, misalnya PR matematika walaupun deadline-nya masih minggu depan. Nah, aku kalau bisa sebisa aku ngeselesain itu hari ini gitu. Hari Selasa PR matematika, kalau bisa Selasa itu selesai juga PR matematika. Karena I know who I am gitu. Aku tahu schedule aku. Aku yang cuma tahu schedule aku. Jadi aku tahu besok itu aku pasti bakalan punya PR baru lagi. Aku pasti bakalan punya tugas lagi. Tugas baik itu organisasi yang di luar aku ikut gitu atau enggak lomba-lomba yang aku ikuti gitu. Jadi karena itulah yang ngebuat aku harus prioritasin sekolah dulu. Makanya aku ngerjain tugas itu bukan karena deadline-nya masih minggu depan, jadi ntar aja gitu. Aku kalau bisa sekarang gitu, karena abis aku ngerjain tugas, abis aku kayak belajar, aku langsung proceed to organisasi-organisasi di luar yang kesibukan aku sekarang. Aku ikut organisasi di luar juga. Nah, jadi aku abis dari sekarang ngerjain PR, aku langsung ke organisasi, dan after that aku hari itu juga kalau bisa, kalau aku lagi ikut lomba ya aku selesain lomba itu gitu sih. Jadi aku bener-bener fokusin sibukan aku tuh Senin sampai Jumat, biar Sabtu sama Minggunya itu aku bisa kayak ya santai-santai gitu, biar bisa hari Seninnya aku bisa balik lagi produktif. Nah, berarti kalau kamu sendiri ngefullin waktu weekdays itu buat ngelakuin apa yang kamu bisa kan? Iya. Nah, mungkin gue juga share, bukan tips, misalnya share pengalaman gue ya. Kalau dari gue sendiri, mungkin gue nggak seitu Anggi kalau tugas nggak ditunda-tunda. Gue kadang nunda tugas, tapi sebisa mungkin tugas itu dibuat timeline. Kayak misalnya tugas ini kumpulinnya hari apa, tapi ada tugas baru yang deadline-nya itu lebih dulu ngumpulinnya. Sebisa mungkin kamu selesain aja yang deadline ngumpulinnya itu lebih dulu. Kalau aku sih kayak gitu ya, kalau buat ngerjain tugas. Terus itu kan juga sambil selesai kamu ngerjain tugas, terus ngerjain OSIS itu ada apa, terus ngurus kegiatan lainnya, supaya bener juga kan di hari Sabtu Minggu itu kita udah santai nggak sih? Udah kita harus self reward. Ya bener, self reward. Nah, ngomongin soal self reward nih, pastinya kan kita capek ya kan? Iya. Nggak mungkin dong kita udah segala macam aktivitas setiap weekdays, sekolah, kegiatan lain, yang nggak mungkin kita selalu energize, nggak mungkin kita selalu ceria ngejalanin kegiatan kita. Nggak melulu bakal selalu terlaksana nih ke rencana kita. Terus kalau misalnya anak-anak sekarang sih bilangnya healing ya. Anak-anak sekarang bilangnya healing. Kalau menurut lo nih, penting nggak sih yang namanya self reward atau healing itu? Ya, menurut aku tuh penting banget. Karena
kita tuh harus selalu dikelilingi oleh positif energi positif gitu. Nah, gimana caranya kita bisa positif gitu? Aku selalu self reward, karena menurut penelitian yang aku baca itu tuh yang namanya self reward itu bisa memicu hormon di kepala kita yang bisa menghasilkan kebahagiaan itulah yang ngebuat kita selalu tersurrounded dengan positif energi. Kita harus tetap mengapresiasi kerja keras kita, baik itu kita menang atau kita gagal. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap apresiasi dengan salah satu caranya yaitu self reward. Jadi aku pribadi, aku dulu pas kelas 9 aku fokus belajar UN. Kelas 9 semester 1 tuh aku bener-bener fokus banget belajar UN. Aku gak pernah yang namanya take a break, aku gak pernah yang namanya self reward. Nah, hal itulah yang membuat aku di kelas 9 semester 2 tuh aku jadi males-malesan, karena energi aku udah kepapas habis di kelas 9 semester 1 gitu. Nah, itulah yang buat aku jadi pelajaran sekarang, kita harus take a break in the middle of the process gitu. Jadi kita harus take a break untuk bisa nge-charge lagi energi kita, untuk kita bisa produktif di kemudian harinya lagi gitu. Dan tetap apapun kita gagal atau kita menang, kita harus tetap positif, dan salah satu caranya itu self reward. Boleh tahu nggak nih alasan dulu kenapa sih nge-push banget di semester 1? Apakah ada alasan tertentu yang malah jadi over productivity kan? Iya, toxic ya. Toxic. Kenapa sih waktu itu, kenapa akhirnya malah lu waktu itu over productivity gitu? Karena semua orang punya ambisi sendiri ya. Nah, siapa sih orang yang gak punya ambisi untuk bisa dapat nilai bagus gitu loh? Sebagai orang yang ambis nih, gue tuh ya begitulah, ambis banget, saking ambisi itu toksik gitu. Bahkan kayak I don't care gitu, aku pusing kayak, atau aku bahkan sampai pingsan pun I don't care gitu. Yang penting I get what I want gitu. Nah, tapi itulah yang buat aku salah sendiri gitu. Aku saking ambis boleh, tapi harus tetap istirahat dan tahu posisi kita, porsi kita. Nah, maka dari itulah aku dulu ambis banget, dan itulah penyesalan aku. Kalau ambis itu boleh ambis, tapi harus tetap ada take a break in the middle of that gitu, dengan self reward. Self reward itu banyak banget self reward banyak banget. Ini kita pengalaman kelas 9, gue juga mau ceritain pengalaman kelas 9 gue nih. Gue juga bisa terbilang anak yang ambis, apalagi kelas 9 kita pasti kan punya target sendiri kan. Kita udah tahu nih, aduh mau masuk SMA ini, dream school, pasti ada dong. Kelas 9 tuh adalah pasti tujuannya. Terus pasti kita kayak terbentuk buat jadi ambis kan. Pasti oke, gue melakukan sesuatu lah pokoknya buat dapetin itu. Gue les, waktu itu ya gue tuh les inten, les pelajaran, terus ada juga les bahasa Inggris. Itu kan makan waktu banget. Tapi saat itu alhamdulillahnya gue dikelilingin sama support system juga yang alhamdulillah banget ngebantu buat tetap positif. Karena waktu itu setelah di weekdaysnya full banget kan nih, weekday full, kita ada berbagai macam tuh sekolah, les. Tapi di weekendnya itu gue beneran nge-sisihin waktu buat istilah healing lah, jalan-jalan sama temen, nge-charge lagi energi supaya kita stay positif. Karena stay positif itu penting banget gak sih? Iya, percuma kita kaya tapi kita gak bahagia, kita pintar tapi kita gak bahagia. Jadi bahagia itu kunci gimana kita selalu positif, kita gak pesimis, kita selalu optimis, itu bahagia sih. Bener, karena kalau misal kita ngejalanin sesuatu dengan bahagia kayaknya lebih lancar gak sih? Lebih senang juga kita ngelakuinnya, dan tanpa keterpaksaan karena kita selalu bahagia. Nah, bener banget. Nah, kan tadi gue nyinggung tuh, kalau gue sendiri self healingnya waktu dulu jalan-jalan. Kalau sekarang mungkin main Instagram, nonton film. Kalau Anggi sendiri apa sih nih? Aku tuh biasanya yang namanya self reward itu tuh yang murah dan yang buat aku bahagia dan simple gitu. Murah, bahagia, simple. Nah, aku cuman buat buka TikTok doang. Aku scroll TikTok, video-video, udah selesai gitu. Karena aku takut gitu, aku terlalu banyak self reward. Itulah yang ngebuat aku jadi too lazy to work again gitu. Aku takut aja aku terlalu males lagi untuk bisa produktif lagi, bisa kembali lagi dengan kegiatan aku sebelumnya gitu. Karena aku, ya siapa sih orang kayak misalnya nih, hari Senin sampai Kamis nih misalnya nih, Senin sampai Rabu. belajar. Terus habis itu Kamisnya kita misalnya nginep nih di puncak, pasti untuk Jumatnya itu agak males kan, agak capek. Nah, itu yang ngebuat kita tuh takut nggak produktif lagi. Nah, makanya itu aku buat self reward aku yang murah aja,
yaitu buka TikTok gitu for free gitu. Nah karena itulah yang ngebuat aku tuh bisa self reward jalan tapi produktif juga jalan, nggak malas-malasan karena terlena sama self reward kita yang terlalu panjang gitu. Self reward itu nggak harus keluar duit, nggak harus yang sulit-sulit, cuman cukup buka TikTok, buka Instagram, sesuatu yang simple tapi nge-charge lagi energi kalian. Nih tapi yang kan orang-orang sekarang ini kalau biasanya jadiin self reward atau healing itu sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Pandangan kamu gimana sih sama orang-orang yang too much terhadap healing ini? Itu tuh sebetulnya bukan self reward lagi, itu bukan healing lagi, tapi namanya self time bomb, atau kita tuh nunda-nunda, procrastinate gitu. Nah maka dari itulah yang ngebuat aku takut untuk namanya self reward for too much itu. Cause I have to realize that it's still in the process gitu. Aku masih di proses, perjalanan aku tuh masih panjang. Jadi aku self reward itu tuh cuma di tengah-tengah. So it's not the ending gitu. Karena itulah aku self rewardnya ya udah seadanya aja. Yang penting aku udah yakin diri aku udah cukup bahagia, aku udah nge-charge lagi, biar aku nggak malas lagi untuk jadi produktif lagi gitu. Jadi saran aku, kalian jangan terlena lagi. You have to have like self control. Kita harus bisa punya kontrol sendiri untuk bisa tahu self reward kita tuh porsinya seberapa gitu. Dan you have to know that it's still in the process gitu. It's not the ending gitu. It's not the ending, guys. It's not the ending gitu. Jadi self rewardnya itu ya di tengah-tengah, tapi kalian harus tahu besok kalian harus produktif lagi gitu. Nah karena itulah kalian kalau misalnya self reward tapi kepanjangan dan ngebuat kalian males, ya kalian harus punya self control sendiri. Kalian harus tahu lagi kalau ini tuh kalian tuh masih di tengah-tengah gitu, belum selesai proses kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Jadi saran aku ya kembali lagi ke diri kita lagi, kalau kita still in the middle of the process. Karena gue juga pernah waktu itu kayak self healingnya malah terlalu banyak, dan itu malah jadinya malah buat pusing juga. Karena kan nunda-nunda pekerjaan juga kan. Nah itu bukan self reward sih. Iya, bukan self reward tuh. Jadinya nanti kita bakalan stres sendiri gitu. Stres sendiri. Karena self reward tapi kita malah dengan embel self reward itu kan. Iya, self reward tapi malah berujung procrastination gitu. Nah tuh, nih dari tadi kayak kita bisa ngambil kunci dari produktif itu adalah know our priorities, ya kan? Know our priorities, terus tahu kemampuan diri kita. Soalnya kayak yang Kak Anggi bilang, kalau kita itu yang tahu kemampuan diri kita ya cuman kita. Jadi selalu knows our limit, bener gak sih? Knows our limit, terus selalu ingat kalau misalnya kalian udah mulai malas-malesan nih, udah mulai aduh gue gak mau nih jadi produktif, ingat bahwa ini masih dalam perjalanan. Ini masih di dalam perjalanan, kita belum sampai di garis finish, bener gak? Iya bener banget. Dan kalau misalnya kalian capek, nggak apa-apa, ambil take your time, ambil waktu sendiri, tapi jangan terlena. Kalian harus tetap ingat bahwa masih harus ngelanjutin nih pekerjaan, dan pokoknya kalian harus tetap ingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakuin. Jangan malah ngeleha-lehain waktu buat self reward yang malah jadinya apa Kang? Self time bomb. Nah, salah satu yang aku tahu di agama Islam itu namanya kun fayakun. Do you know that? Yes, of course I know that. Ya, siapapun yang bersungguh-sungguh itu pasti akan hasilnya sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita udah kerja keras maupun hasilnya kalah pun, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang selalu terbaik gitu. Yang penting produktif aja, tetap kerja keras dan tetap healthy gitu, nggak toxic ya produktifnya. Bener banget, jangan sampai toxic, karena ini malah buat stres sendiri, malah buat kalian tuh bukan produktif jadinya kan. Pokoknya ini malah ngebuat bad influence ke diri kalian sendiri. Kalian banyak loh yang malah jadi bikin kayak aduh, malah jadi nyalahin diri sendiri, dan bukan ngedatangin positive vibe buat productivity kan. Cause hard work won't betray you. Jadi kerja keras itu nggak akan betray kalian semua. Dan selalu terima kan apapun hasilnya, yang penting kerja keras dan percaya Tuhan, doa. Bener banget itu. Nah, nggak berasa banget nih kita udah di penghujung pembicaraan. Kita mau ngucapin makasih banget nih ke Anggi yang udah nge-share tips-tips gimana buat jadi produktif, gimana ngebagi waktu dengan kesibukan yang bermacam-macam. Oke guys,
Gak berasa kita udah selesai nih episode Dilik kali ini. Buat kalian semua, jangan lupa untuk tetap ngikutin Dilik, karena di episode-episode lainnya kita bakal ngebahas topik-topik yang gak kalah seru sama topik productivity kali ini. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!